Tetapi Iya. kalau misalnya Saken ini adalah salah satu player one-one yang cukup mengerikan juga. Iya, dia sempet main di MDL tuh one-one-nya. Tapi dibuang. Melihat Rebellion juga mereka tahu power pick dari one-one ini ketika memasuki mid to the late game. Seperti game pertama yang tadi sebenarnya Begitu tuh gak punya jawaban untuk gimana caranya ngehalang si one-one dengan satu buah crossbow of tank. Makanya mereka gak mau kejadian juga. Di-ban begitu saja. Dan Fredrin menjadi salah satu jungler yang kita tahu di MDL ini Super Ken sering banget untuk memakai Fredrin. Dan permainan yang begitu gemilang juga dibawakan oleh Fredrin. Oleh Super Ken di MDL. Jadi tentunya ini menjadi hero yang sudah hatam banget untuk seorang Super Ken. Garda depannya udah ada. Dan Rebellion mereka langsung memanfaatkan dengan ngambil ke arah Valentina yang kalau nih Varsha dipegang oleh Bigetron, mereka masih bisa untuk nge-copy dengan adanya IMU. Itu hero-nya Moreno lagi. Iya. Karena Faramisa udah gak ada, If-nya udah ditutup, Lilian yang gak tahu mungkin akan diambil atau enggak. Mereka Tapi pintar secara loh. posisi dari pasukan Rebellion melakukan draft dengan adanya Grok dan juga Valentina ini akan bermain agak cukup agresif. Dan mungkin kalau Parsha ini bisa menjadi pedang bermata tujuh. Yang akan bisa membalikan kembali damage terhadap Bigetron Alpha. Benar. Yang harus diperhatikan sekarang adalah gimana caranya dari mid lane dan roamernya ini akan punya satu sinergi. Kalau misalnya mereka mau mainin, tadi yang Momo-chan bilang ada Varsha, Iya. mungkin ada baiknya ada hero initiator. Tapi ternyata dengan adanya Melissa di arah backline, padahal dengan kondisinya ada Valentina dan juga ada Grok, ini masih bisa untuk Kadita loh. Masih bisa. Kadita ya. Masih bisa untuk Kadita. Sebenarnya iya sih. Masih bisa untuk hero-hero pick off lainnya. Cuma mungkin Bigetron di sini mereka mikirnya dengan ngebawa Varsha dan itu udah diduga sama Chico. Ya. Mereka makanya pick Grok kan Ya, sebagai counter untuk cancel satu buah Veda Astrek dengan wall charge. Tapi Kadita di sini kenapa aku bilang sangat nikmat, lezat dan bergizi. Dengan posisi Melissa dan juga Varsha. Sama-sama dua makanan yang bakal bisa dia mainin di early game-nya. Sebenarnya iya. Iya kan? Cuma kayaknya ini tapi masih bisa dipick sih. Groknya bisa main di arah EXP. Tapi masih bisa sih nanti kan kalau Kadita di posisi key. Bisa sebenarnya, tapi maksud aku tadi ini mungkin Rebellion nge-pick Cloud sebelum Cloudnya di ban. Itu adalah wise choice juga sih emang. Iya. Wise choice juga. Melihat posisi seperti ini memang agak berat melihat adanya tim Rebellion untuk bisa menentukan gameplay mereka seperti apa. Kars itu lapu-lapunya cukup berbahaya dan ketika ada Melissa seperti ini, bohong sih kalau lapu-lapunya nggak di-ban. Benedetta juga lumayan sih dari Kars waktu di minggu pertama. Tapi sini lebih ngeri ke arah lapu-lapu sih. Lapu-lapu Ini lapu-lapunya memang- nggak main, lapu-lapunya bikin Varsha bisa nggak main sih. Iya, Dan itu lapu-lapu bahaya mungkin banget. bakal lebih untuk berani maju ke area backline-nya dengan adanya satu buah River Fighter. Plus sisi yang dimiliki oleh lapu-lapu kita tahu bakal memberikan sedikit efek stun juga. Karena pemain dari Bigetron Alpha tapi ngebuang Digi di sini udah terlihat di mana Rebellion mereka akan lebih mengamankan untuk efek sisi dari segi XP lane-nya. Atlas dibuang oleh Bigetron. Karena potensi dengan adanya combo yang bisa dimainkan dengan adanya satu buah Fatal Link plus Blazing Duet dari Cloud ini bakal jadi mara bahaya untuk pemain-pemain dari Bigetron. Sementara Rebellion, apakah mereka akan menutup dari segi XP-nya juga? Melihat juga permainan dari, ternyata lebih ke arah Franco. Karena Ki di sini yang ternyata lebih di-respect sebagai roamer initiator yang begitu luar biasa dengan permainan-permainan dan bahkan instingnya sebagai roamer ini udah the next level banget untuk seorang Ki dan Bigetron. Kalau kita melihat dengan adanya Grok, potensi Grok yang masih bisa ditaruh di posisi roamer, berarti EXP-nya lapu-lapu menjadi pilihan yang cukup cocok untuk dibuang. Tapi kalau misalnya mereka lebih respect, oke, itu dia lapu-lapu yang akan dibuang. Memaksakan apakah Kars akan memainkan Benedetta-nya? Kalau sekarang dia mainin Benedetta, mungkin ini agak cukup berat. Cuma ada baiknya dengan posisi sekarang, kalau memang Kars mau main di samping, itu pakai Groknya aja. Pakai Groknya aja. Groknya untuk Kars dan kasih satu roamer yang inisiator untuk seorang Wijanarko. Macam Chow. Lolita boleh. Tapi- Untuk counternya si siapa namanya? Melissa itu oke banget juga loh. Iya. Jadi kalau menurut aku kasih aja ini Kars mainin ke arah laningnya.
dengan grok yang dia miliki. Dan ternyata Lancelot, wow. Berani banget mereka main Lancelot. Emang ini hero tipis sih 2. Cuma ketika dia objektif, ini mereka harus berpikiran 2-3 kali lipat untuk bisa mengadu team fight. Di early boleh, into the late game, fall off. Benar-benar mengamankan 2 posisi banget nih. 2 posisi yang berbeda. Makanya dari Chico sebenarnya berharap bisa untuk lebih mengimbangi ya dari segi early-nya dipegang sama Lancelot. Nanti di area late game ya bakal dimainkan oleh seorang Heist dengan Cloud-nya di sini. Link untuk... Oh iya sorry dia udah main ini ya, main Fredrin ya, jungler ya. Inisiator yang mungkin tadi aku kira bakal Karawijan Narko ya. Tapi nampaknya udah ada 1 buah shadow pick. Tapi yang kamu bilang benar sih, bisa aja mereka pick Kadita. Bisa main Kadita ini. Dan Arlot bersama dengan Kufra, oke. Lebih ke arah gimana caranya mereka nangkep ke arah Cloud yang punya 1 buah battle mirror ini image. distract ya. Bikin siapa namanya? Bikin Parsianya ini pakainya Purify. Enggak, bikin Parsianya main Purify. Ya, karena akan ada 2 hero tanpa ada skill escape. Iya. Melissa sama Farsha. Bikin Cloud yang bebas dari late game. Maksain ya. Ambil ini groknya ini untuk di samping EXP. Ya itu kan pemikiran aku ya. Just my opinion. Tapi kalau memang Rebellion mereka mau press dari early-nya memang bisa ngebawa Kadita dengan adanya rotasi yang dibawakan sama Lancelot dan juga Valentina. Apakah Valentina ini, apalagi Valentina bisa nge-copy juga ke arah pada aspek dari seorang Farsha. Tapi Yuzong, dia tetap mau mengamankan 1 buah posisi roamer terhadap groknya. Power yang cukup tinggi mungkin yang dimiliki dari para pemain dari Rebellion. Tapi dia akan kekurangan dari segi sustain team fight. Sustain team fight by draft mungkin tidak terlalu kuat untuk tim Rebellion. Sedangkan dari sisi seberangnya, kita lihat mereka udah cukup kuat Momochan. Tapi ingat, ini harus menjadi game Rebellion kalau mereka ingin membawa ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, sudah bisa dipastikan debut dari sang Super Ken di game pertama dia berhasil mendapatkan kemenangan. Dan MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya. Perfect debut untuk Super Ken atau bahkan Rebellion membalaskan dendamnya. Iya, ini adalah kesempatan terakhir untuk Rebellion. Tentunya dengan 1-0 di tangan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Apakah Super Ken dan juga Saken masih bisa untuk meneruskan match rate dari MDL mereka di panggung MPL? Atau justru Rebellion? Alright. Ini adalah keputusan yang cukup jarang aku lihat ada Lancelot di sini ya. Mungkin ini bisa menjadi keputusan yang baik untuk para pemain tim Rebellion karena kalau misalnya dari Vincent gak ngamanin early gaming pressure yang dia miliki, ini cukup bisa berbahaya. Ya. Mereka memiliki Heist dengan power of Cloud-nya dan tentunya para pemain dari tim Rebellion mereka udah harus siap mengatasi konsekuensi itu. Dan ini pergerakan dari Rebellion yang sebenarnya bisa langsung ngincer ke arah Moreno ya. Ini yang perlu mungkin diwaspadai juga oleh Bigetron Alpha. Mereka mungkin bakal berfokus gimana caranya mereka menghentikan farmingan dari seorang Haze di area early-nya. Tapi ingat, mereka dari Rebellion mereka punya Swallow dan poke damage yang diberikan Saken. Ini nangis sih Wijanarko ya. Buset, sakit banget itu di early seperti itu. Apalagi nanti di arah itu the late game. Ini agak cukup melihat permainan yang pasif di early game yang harusnya tidak ditunjukkan oleh seorang Vincent. Karena Vincent akan coba melakukan rotasi ke arah bottom lane setidaknya Momochan. Dengan jungle-jungle yang dia miliki. Dia setidaknya ngasih pressure dikit aja ke arah Saken. Karena fun fact-nya, kita bakal lihat dalam debutnya Super Ken menjadi pemain dengan kill terbanyak ketiga di MPLID Season 11 dengan 11 kill. Dan bahkan kita bisa melihat juga kalau dirinya ini bisa menjadi superstar di arah bottom lane. Dan first spot masih didapatkan, Fear No Cure. Ini dia, early aggression yang harus dia miliki. Early yang harus dipegang oleh Rebellion Zion. Karena kalau Rebellion Zion early-nya pasif seperti ini bisa menjadi buah si malakama untuk dirinya sendiri. Iya, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan pemain-pemain Bigetron Alpha ya. Rebellion Zion ini mereka cuma memiliki efek sisi dari Swallow, dari Wijanarko dan juga dari Karsnya. Oke, langsung menuju ke arah objektif gaming. Team fight akan coba dibuka, all in terhadap seorang
Ranger Transform yang belum didapatkan. Tapi Retribution kali ini nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh kedua belah pihak. Bahkan Rebel Legion 1 poin Swallow sangat-sangat maksimal mengamankan satu buah. Oh, sorry. Moreno bro yang ternyata mendapatkan. Iya, Moreno. Aku kira tadi Swallow karena Swallow kan jadi Parsha juga tadi kan sempat ya. Tapi dari Bigetron Alpha, Moreno lah yang berhasil untuk mendapatkan objektif turtle by Samsung Galaxy S23. Dan dengan penculikan ke arah Firnokir tadi ya di area bawahnya. Sebenarnya ini juga memberikan sedikit celah untuk Rebellion. Sebenarnya mereka bisa untuk maksimalin rotasi dengan 3 pemainnya. Oke, KY di arah top lane tapi Swallow bakal coba di take down. Akankah teamfight di arah top lane juga menjadi kemenangan untuk tim Bigetron Alpha. Justru Kaizen yang sangat keren digunakan oleh Saken. Jangan lupa buat kalian semua dapetin dengan diskon 50% ketika putaran pertama ya. Iya. Hanya di dalam in-game dan ini dia. Again and again. Prediksi para caster menuju ke arah Bigetron Alpha. Mendominasi dari 6 dengan 5 vote. Dan Arashi tetap believe terhadap Rebellion Zia. Karena lihat deh pergerakannya dari seorang Wijanarko. Ini mau gak mau dia harus sedikit nge-babysit juga ke arah seorang Heist di area atasnya. Karena poke damage dari Saken ini begitu menyulitkan posisi Heist. Mau gak mau Heistnya agak harus main sabar. Dan membuat Wijanarko harus bisa naik ke area atas untuk nge-cover seorang Heist ini. Dan meskipun begitu kita lihat pasif permainannya masih membuat Bigetron Alpha berada dalam keunggulan. Pasukan Bigetron Alpha kali ini mereka benar-benar mencari momentum gimana caranya untuk bisa mengamankan pick over tanpa harus ada team fight besar. Power early yang cukup tinggi dari Rebellion itu yang membuat dirinya berpikir untuk 2-3 kali lipat mengamankan poinnya dengan pasti. Jangan sampai keambil. Dan sekarang akan menjadi pertempuran kembali di arah Turtle. Dan jangan sampai Rebellion kehilangan ini. Ini ada potensial perfect Turtle. Sakennya goldnya banyak. Ini bakal berat banget untuk Rebellion Zion. Tapi para pemain dari tim Rebellion Zion mereka berada di garis depan. Oh my god, Firnokir mencoba untuk melakukan zoning out. Mereka dapatkan one charge from Wijanarko. Berhasil mengamankan Turtle yang selanjutnya. Kars versus everybody. Moreno bakal coba ditumbangkan. Tapi lihat Oli yang dilakukan dari seorang Kars. Menghilangkan seorang Moreno bersama dengan Swallow di depan sana. Memfollownya dengan luar biasa. Tim Rebellion Zion kali ini berhasil diacak-acak oleh seorang Kars di depan. Bahkan Kars tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia udah melakukan the best thing yang dia bisa lakukan. Dia bisa mendistract objektif gaming Bigetron Alpha. Dia bisa membuat 2 player Bigetron Alpha di belakang sana nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu dengan adanya buying time yang dilakukan oleh Kars langsung ngebuka satu buah Black Dragon Form. Mengunci pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang coba untuk melakukan backup ke arah Super Ken ini ditahan sama Kars. Dan bahkan dia berhasil untuk numbangin Firnokir kedua kalinya. Yes, dan bahkan kalau bisa kita bilang Kars udah melakukan yang terbaik itu yang udah aku bilang tadi Super Ken. Mencoba untuk menangkap Wijanarko nampaknya masih gagal. Para pemain dari tim Rebellion bakal coba untuk mengadu kembali. Terlalu banyak crowd control yang dimiliki dari tim Rebellion yang membuat mereka sekarang unggul. Dari segi gold dan bahkan sedikit saja. Iya, dan dengan adanya satu buah emblem yang berbeda ya sebenarnya dari Moreno dan juga Swallow. Ini Swallow lebih mementingkan gimana caranya dia bisa dapetin item lebih cepat. Tapi dari kedua match ini benar-benar bisa Wijanarko, sorry to say, all in pasti bakal dia dapatkan. Udah nggak ada bisa kemana-mana lagi. Udah nggak punya flicker, wall charge dikeluarkan. Dan bahkan wall charge-nya digang. Mau kemanapun dia wall charge, dia pasti akan kepetok tembok. Tapi Kars bakal coba dipancing. Pasti bakal coba digunakan. Swallow is coming out. Coba tuh farming 1 damage yang terlalu besar. Super Ken, press ward-nya berhasil terpancing. Dan ternyata Kars tidak berkalkulate itu. Dia tidak mengkalkulate kalau dia ada ultimate dari Super Ken. Bahkan pasukan Rebellion lah yang memancing damage Super Ken sebesar itu tadi. Iya, dan itu dipaksa meskipun udah terkena satu buah Petrify dari Kars. Tetap aja damage dari Super Ken ini yang kita lihat tentunya dengan bar abu-abu ya. Itu bakal menambah damage dari Super Ken. Yang tadi aku mau bahas adalah dari kedua mid laner ini sama-sama memberikan dengan adanya penetration. Jadi damage-nya akan lebih sakit. Tapi Ki, ngapain? Nggak lihat? Oke, nggak masalah. Kita bilang saudara Kars versus everybody bersama dengan Watcher. Wabok combo combro yang luar biasa. Dikeluarkan Revolution. Menuju ke arah backline. Tim fighter terpecah. Kars versus everybody. Again and again. Kars by time yang udah dilakukan. Tapi Hais membalikkan kembali keadaannya. Bersama dengan Saken. 1 point kill. Mereka tetap masih bisa diambil. 2 hilang. Kars, Wijanarko. Bahkan Vincent yang mendapatkan turtle aja. Nggak cukup damage Momo-chan. dan bahkan Saken tadi
ngebuka satu buah giveaway ketika ada Blazing Duet dari Heist keluar. Dan kalau kita melihat dari item in-game, Moreno masih mau coba untuk memaksakan di area midnya. Vincent terlihat di area depan, namun item in-game by Dunia Games yang kita melihat di sini dari Arli, sebenarnya Heist ini udah bener-bener di pressure habis-habisan. Saken bener-bener dapetin banyak banget gold farmingan yang begitu bebas untuk Saken, membuat dia bisa untuk mengamankan satu buah Corrosive Strike. Tapi Heist bener-bener harus mainnya sabar. Rebellion Zion mereka harus buying time untuk ke arah Heist-nya biar bisa bawa game ini ke arah mid to the late game. Karena kita tahu power pick dari Cloud ini bener-bener kuat banget di area late game. Sobat Ken di garis depan bakal coba melakukan invasi. Langsung permainan dari tim Rebellion mereka dipaksa. Tapi press rate-nya gagal. Tidak berhasil keluar. Timis tidak ada yang muncul. Kaye yang mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan diri. Para pemain dari tim Rebellion Zion. Swallow. Langsung ada Veda Estre. Mencoba following up. Tapi Saken berhasil men-take down. Black Dragon transform dan bahkan go away save the day. Kars gak bisa masuk lebih dalam lagi. Itu para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ini robot yang berbeda. Robot early game yang sangat kuat diprogram ulang oleh seorang Aldo. Dan bahkan Virnocure kali ini membuat para pemain dari tim Rebellion Zion terperangkap. Vincent gak bisa kemana-mana. Kiting itu dia kawan-kawan. Kita harus ingat nafsu membunuhmu. Agak sedikit mengambil resiko karena posisi dari satu buah barrier dari Wijanarko ini udah dibuka duluan. Dan Vincent masih mencoba untuk muncul masuk ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang itu notabene juga masih ada damage dari turret di area midnya. Ya, tapi benar-benar ini dengan adanya komposisi terbaru dari Bigetron Alpha. Jujur, ini mereka terprogram ulang. Ini benar-benar Bigetron Alpha. Robot yang beda, robot early game. Robot agresif yang berhasil bermain dan bahkan dia bukan hanya agresif, dia mainin objektif. Dia nggak fokus ke arah Saken. Biasanya kita lihat mereka fokus ke arah Marky. Marky punya late game insurance yang kuat, tapi sekarang beda powernya. Mereka bisa fokus ke Super Ken, ke arah Saken. Moreno juga punya power. Dan ini harus diperhatikan oleh Rebellion Zion. Mereka udah gak bisa ke-targeting ke satu orang lagi, Momo-chan. Aku setuju. Ini mau gak mau mereka harus benar-benar main as a team, as a team fight-nya harus benar-benar gede-gede banget. Tapi Black Dragon Transform telah dikeluarkan. Saken menjadi pilihan utama. Mission Impossible kali ini dikeluarkan oleh Serkas. Tapi nampaknya Block Choco one down. Blessing juga dikeluarkan. Tapi free hit di arah belakang dari seorang Saken. Masih coba untuk bisa menumbangkan seorang Heist. Bahkan Kars dan kawan-kawan. Kali ini mereka berhasil menumbangkan dua player Bigetron Alpha. Heist di sana mencoba untuk bertahan. Swallow dapetin 1 point kill. Membalikan kembali keadaan dari tim Rebellion Zion. 4 versus 3. Bukan hal yang baik. Lord terreset. Informasi diberikan. Bahkan Karsnya akan menjadi tumbal selanjutnya. Equal team fight. 3 versus 3. Kita bakal lihat di sini. Royal Rumble. Retribution tetap di tangan Rebellion Zion. Tapi gitu-gitu Saken berhasil untuk mendapatkan 1 point kill dan mengusir satu pemain yaitu Kars juga yang di area midnya tadi coba untuk di clear. Tapi Saken posisinya benar-benar di backup habis-habisan oleh Moreno. Yes, benar-benar di habis-habisan karena Saken itu menjadi tulang punggung keluarga ketika tidak ada apa-apa lagi. Wijanarko bakal coba ditumbangin. Feder take one last hit. Mencoba dikocek. Wijanarko cannot. Nggak bisa. Dengan adanya semua skill yang sudah dia miliki, dia nggak bisa menggocek pergerakan dari Feder Estek dan Virnocure. Kali ini orang yang bisa melakukan distraction. Tapi sebelum Arlot kita highlight, kita menuju ke arah team fight terlebih dahulu. Langsung ada Go Wings, Super Ken mencoba diselamatkan. Blessing Duet, tapi Virnocure ini dia hero Arlot kita. Yang benar-benar Arlot versus 2. Petrify Gaming dan Virnocure membalikkan kembali keadaannya. Virnocure still survive. Bahkan Kars yang terperangkap dalam pedang sang Arlot. Itu pedang apa tombak sih? Itu tombak kayaknya. Tombak ya? Tombak. Berarti Tombak? Pedang tombak. Pedang tombak. Dia pada salah? Iya. Tapi yang menyeramkan dari Arlot ini adalah memang dengan adanya pasif yang dimana ini kalau marknya udah connect itu udah bener-bener kena efek sisi yang luar biasa. Dan bahkan kita tahu dengan adanya satu buah Vengeance ini yang membuat sebenarnya ini dari cooldownnya Vengeance ini bisa reset yang dimana Arlot sekarang tentunya akan jadi prioritas apalagi sudah bisa digunakan di minggu yang ketiga. Tuh pedang apa tombak sih? Tombak itu, ya? Kayak tombak punya Moskov ya? Ya tapi kayak pedang tuh yang kiri. Ya pokoknya ini hero Alot juga. Dan bahkan hero ini yang penting adalah gimana caranya dia bisa ngamanin crowd controlnya. Itu benar-benar membuat musuhnya gak bisa bergerak sih. Aku asal sama tadi ada sedikit. Kalau misal hero ini tuh harus ditargeting gitu loh Momo-chan. Tadi aku sempet main sama Mirko, kita kan ngereng tuh. Gimana Arlot ini salah menancapkan tombaknya malah ke aku. Harusnya di sebelahnya tuh ada Melissa. Jadi karena auto click
Jadi berhemang hero mekanik sih. Oh, jadi kayak memang- orang-orang kayak aku gini gak bisa main itu lah. yang nggak bisa asal pencet spam aja ya. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk Oke, watch out with flicker. Melissa go away, dia dalam turret malah menjadi sebuah malapetaka untuk Rebellion Zion. Extreme fight yang gak baik. All-in yang cukup berbahaya di dalam turret. Bahkan Wijanarko terperangkap. Mencoba diselamatkan. Mereka dalam team fight yang besar tadi cuma bisa mendapatkan satu buah turret dan juga Moreno. Itu setidaknya membuat mereka punya waktu sedikit untuk tidak terdorong dari minionnya. Cuma kalau Rebellion seperti itu lagi, posisi di dalam turret dan terjepit go away, waduh itu bisa wassalam. iya, 2 kali mereka kayak gitu ya. Ya tapi bagus, inisiatifnya bagus menurut aku. Rebellion bagus tapi jangan di turret. Karena go away-nya itu akan menjepit takutnya. Karena sekali kejadian pas Vincent tumbang dan yang kejadian kedua kali adalah barusan yang dimana mereka cukup berani untuk masuk inisiasi langsung di area turret mid-nya yang padahal itu udah ditunggu juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang udah ngelihat 3 pemain sudah bersiap di sana. Dan ingat posisi dari Ki ini masih punya Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge. Memang dari sisi Rebellion Zion mereka punya Grok yang kita tahu dengan Power of Nature ini bakal anti-CC. Jadi kemungkinan Wall Charge masih bisa digunakan untuk Wijanarko mengincar ke arah Moreno yang bisa ngebuka Feather Ice Strike. Karena posisi dari Tyrant Rage-nya dan juga Tyrant Revenge Ki ini bisa dihalau dengan adanya satu buah Power of Nature. Alright, Super Ken di sana akan coba maksa. Langsung ada satu buah Watchas. Super Ken masih coba untuk bertahan. KYY nggak dapetin siapapun di garis depan. Watchas telah diberikan. Informasi didapatkan. Informasi yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha. Rebellion Zion. Kali ini mereka harus sedikit meng-kiting. Membuying time sampai mereka punya utility yang sama. Wave mungkin bisa didorong terlebih dahulu untuk seorang Kars atau mungkin High di depan sana. Super Kane memancing keributan. Damage High sudah lumayan sakit. Lumayan. Saken belum terdeteksi. Belum ada Kars di sana yang memberikan Black Dragon Transform. Dan bahkan ada KYY yang memberikan informasi. Ada Swallow dan kawan-kawan di sebelah sana. Saken, Feather Attack, tim fight dikeluarkan High. Wind of Nature. Kali ini membuat Saken masih bisa bertahan bersama dengan satu buah Fear Cure. Mundur ke arah belakang. KYY ter-take down. Wind of Nature dari seorang Saken membuat seorang Kars terperangkap di garis depan. 2 hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk para pemain tim Bigetron Alpha. Gak punya daya dobrak di depan. Mereka gak punya frontliner. Gak bisa ada yang mengamankan Super Ken untuk laju menuju ke arah Lord yang selanjutnya memuncak. Yang mereka hadapi ini adalah Cloud yang tidak boleh sampai dibawa ke arah late game. Apalagi dengan basic attack yang kita udah ngeliat dari Haze ini udah mulai berasa ke arah Ki. Dan juga ke arah seorang Super Ken. Dengan adanya satu buah mungkin Demon Hunter Sword di tangan Heist. Ini tentunya mampu untuk melumat pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Di garda depannya gak akan se-tanky Arlie. Oh, Wijanarko terperangkap tapi ternyata masih bisa bertahan. Feather Strike untung yang tidak terlalu lama dari cooldown reduction-nya membuat tim Bigetron Alpha bisa bertahan. Tapi Rebellion Zion kali ini mereka benar-benar mengamankan posisi mereka yang tadinya under. Sampai sekarang mereka bisa mengungguli 5.000 gold ini dengan 3 orang yang spesial menurut aku. Ini udah... Mereka ada Kars, ada Wijanarko, dan ada Heist. Udah secara nggak langsung sebenarnya Heist mereka udah bisa dibilang dapetin gold tambahan. Gold yang seharusnya sempat dipegang oleh Bigetron Alpha di early tapi sekarang udah dipegang oleh Rebellion Zion. Jadi posisi Heist apalagi yang tadi aku udah sebut dia punya Demon Hunter Sword. Ken dan Super Ken dan juga dari Ki ini udah nggak bisa asal 1v1 sembarangan dengan Heist. Ki harus benar-benar bisa dapetin momentum dengan satu buah Tyrant Revenge-nya. Mengincar ke arah target yang bisa ditumbangkan. Kalau memang nggak bisa dapetin Haze-nya, harus ada satu pemain lain dari Bigetron Alpha untuk ngincar ke arah Haze. Jadi jangan dibiarkan Haze-nya free banget di area backline. Oke, mereka mulai udah harus ancang-ancang sama Wijanarko sih. Dari tadi Wijanarko ini berbahaya banget. Dia yang selalu menginitiate. Dan ketika dia udah berada di garis depan, mereka harus mencari keberadaan di mana Kars berada. Wow, terang map dari Bigetron Alpha. Sentry yang sangat baik digunakan. Tapi Super Ken menerangkap satu orang di depan sana berhasil melakukan satu buah poin. Tapi nampaknya gagal. Swallow masih bertahan hidup di garis depan. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mempertahankan satu buah wave di arah mid dan juga bottom lane. Tapi mereka tetap harus sadar kalau mereka harus merelakan satu base turretnya pecah begitu saja. Dan buat kalian semua jangan lupa beli voucher game di Dunia Games. Kalian bisa mendapatkan bonus hingga 3 GB everybody. Wow, jangan sampai keseruan dari match MPL ini ya.
terhenti karena kalian kehabisan kuota. Jadi langsung cek aja di duniaedigames.co.id. Dan kali ini Rebellion Zion mereka udah berhasil dapetin power spike untuk seorang Cloud Heist yang belum tumbang sama sekali. Gak boleh tumbang, gak boleh. Gak boleh tumbang, Gak boleh tumbang. Masalah menit 17 Bung Pocan. Iya. Jangan sampai. Dengan 7.600 perbedaan net award kali ini dipegang oleh Rebellion Zion. Di menit yang ke-17 Swelo menjadi damage deal terbesar. Sementara Moreno masih bisa menjaga posisi dengan amat baik. Tapi setuju apa yang tadi sempat di spotlight sama seorang sama Oji ya. Dengan adanya Wijanarko ini dia selalu bisa ngebuka surprise inisiasi dengan flicker dan juga wall charge. Jadi siapapun yang ketangkap sama sama Rebellion Zion dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Wijanarko ini selalu di follow up. Masalah itu, follow up yang datang dari Rebellion Zion ini tidak diduga-duga oleh Bigetron Alpha. Mau saya lihat Vincent punya dealer damage di atas Wijanarko. Berarti rendah banget dealer damage yang dia miliki. Tapi mundur ke arah belakang. Venestek tadi keluarkan di basket kembali. Wijanarko ter-take down. Menit 17 ketika 15 detik lagi menuju Lord yang terhormat. Team fight akan tidak adil. 5-4. Ini kemungkinan besar akan dipegang oleh Bigetron Alpha. Tapi melihat ada gold yang cukup tinggi, mungkin saja Rebellion Zion setidaknya bisa meng-cancel Lord yang dimiliki Bigetron Alpha Memocan. Iya, tapi ingat ini Heist yang perlu diwaspadai juga karena saat ini Heist yang akan menjadi damage dealer utama dari Rebellion Zion. Jangan sampai ketika Bigetron mereka berhasil untuk dapetin objektif Lordnya, mereka bisa dirontokin oleh damage dari Heist yang kali ini udah mulai terlihat di area rivernya. Oke, Cars setelah membuka Blade Tackle Transform, nampaknya ini ada sedikit salah target. Cars hanya berputar-putar dan mencoba untuk meng-cancel permainan dari tim Bigetron Alpha. Tidak ter-cancel. Mereka masih mau team fight kembali. Tidak di-cancel karena Wijanarko is back to the lane of dawn. Dan pancingan mereka menuju ke arah seorang Heist. Kayak di garis depan bersama dengan Vernocure. Dan bahkan Watson dikeluarkan. Ini pertukaran yang cukup adil. Sakit. Team fight yang tidak bisa dibendung kembali dan Retribution di tangan Super Cat. Membalikan kembali keadaan. Vincent ter-take down. Ini bencana untuk Rebellion Zion. Ketika ada satu conceal play dibuka oleh Rebellion Zion terlihat di depan mata seorang Ki. Ditahan Tyrant Revenge-nya, mereka benar-benar nungguin semua resource skill yang dimiliki oleh Rebellion Zion ini keluar dulu. Kalau kita ngeliat instant reply by Samsung, ini kelihatan Wijanarko-nya udah nge-push duluan ke area depan. Supercan sempat ketahan tapi posisi Lord-nya ini masih dipok sama pemain-pemain dari Rebellion. Dan bahkan Saken memanfaatkan hal tersebut. Gak ada satu buah wall charge. Dan bahkan dari Swallow pun bisa dibilang gak bisa untuk membackup pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oh my god, Cars berada di garis depan, jangan sampai ter-take down karena gak ada lagi high ground. Gak ada Cars, gak ada Swallow. Itu bisa berbahaya. Moreno masih coba pokin damage dilakukan menuju ke arah Wijanarko. Tidak ada invasi tambahan untuk tim Rebellion Zion. Mereka harus melakukan clear minion di arah top lane. Ini Lord yang di-evolve. Ini Lord yang cukup kuat untuk mereka selesaikan dengan cepat. Tapi Super King memaksakan best turret. Saken udah gak bisa lagi dibendung. Wijanarko Sakara telah maut. Membuat para pemain dari tim Rebellion Zion bahkan Vincent gak bisa masuk lebih dalam lagi. Itu dia pertanyaanku. Dengan adanya satu buah Lancelot. Apalagi di arah lead game seperti ini. Dengan damage deal yang dia berikan saja. Damage deal-nya tidak jauh dari Wijanarko. Dan bahkan Bigetron Alpha mereka maksimalnya untuk ngeculik satu. Nggak bisa lagi bertahan dari seorang Vincent. Kayak di garis depan. Mencoba menginvasi, mencoba memberikan damage yang tertahan oleh dirinya. Tapi Super Ken, ingat. Dia tidak punya jarak yang jauh. Dia tidak bisa menggapai Heist. Dia bakal dikacang-kacangin sama Heist. Tapi Conceal Gaming telah dikeluarkan. Tim Rebellion Zion Cards is back. Go to the land of dawn. Dan mereka harus mundur sih. Sabar sih. Mereka harus mundur sih. Mereka nggak bisa kalau tim fight di situ. Dan Watchers dikeluarkan. Membalikan kembali keadaannya. Saken Freehead. Swallow nggak bisa kembali. Tapi Heist di tempat sana membuat para pemain tim Rebellion Zion berhasil mendapatkan 2 point kill. Moreno ter-take down. Immortality-nya pecah. Cards-nya pun masih bertahan dengan ada satu buah shutdown yang dia dapatkan. Para pemain tim Bigetron Alpha masih memenangkan tim fight mereka. Tapi Heist gak bakal melepaskan begitu saja. Damage yang sangat besar. One last shutdown. Looking for wipeout. Bigetron Alpha kali ini masih coba untuk bertahan. Vincent is coming. Vernocure memaksakan immortality-nya pecah. Tapi lihat, Vader Strike yang berhasil membuat tim Rebellion Zion ketar-ketir. Moreno.
tenaga terakhir untuk bisa menumbangkan Swelo yang terlalu kuat di depan sana. Gila itu hampir banget sih sebenarnya dari Big Eternal Alpha bisa di wipe out oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion kalau Heist-nya gak ketangkep. Ini Heist posisinya dia blazing duet tapi dia cuma nyicilnya tuh ke arah Ki. Dan akhirnya dia tahu banget pemain-pemain dari Big Eternal ini cukup jauh dari jangkauannya sampai dia yang harus battle mirror image ke arah Moreno. Tapi masalahnya Morenonya gak tumbang. Dan itu sangat sayang banget karena posisinya harusnya Heist masih bisa untuk mencicil dan menumbangkan Moreno. Tapi lagi-lagi Fear No Cure, save the day aku bisa bilang. Karena posisi kalau Fear No Cure tadi gak motong, pemain-pemain dari Rebellion yang ngejar ke arah Moreno dengan Vengeance dan juga Downland Strike-nya itu mungkin Moreno masih bisa ditumbangkan. Dan item in-game kita, kalau kita ngelihat by Dunia Games di menit ke-22 kali ini udah full equip sebenarnya. Dari Heist udah punya immortality bahkan. Sementara posisi dari Saken ini belum punya immortal. Dia lebih memanfaatkan ini Wind of Nature yang mungkin akan digunakan. Oke, tapi lihat ini mereka bakal coba all in terhadap lot yang mereka miliki. KYY udah mencoba untuk mendeteksi di mana keberadaan para pemain tim Rebellion Zion lainnya. Para pemain tim Rebellion Zion mereka di poking. Wijanarko bakal coba di all in mundur ke arah belakang seperempat damage dan diberikan tidak lagi Fedora Strike. Tidak ada lagi power tambahan. Mereka akan coba untuk mundur reset kembali. Informasi telah diberikan, no Fedora Strike. Tidak ada ultimate, tapi Conceal Gaming kembali membalikan kembali. Lihat, pasukan Rebellion sama-sama untuk mencoba melakukan cancel. Ini benar-benar kayak definisi PHP Gaming. PHP? Pemberian halapan palsu. PHP. Saya kira apa ya, ternyata PHP, ternyata teman-teman. Beda dong. Beda ya, tapi ini sebenarnya ya dari Big Eternal Alpha mereka juga cukup Kembali respect. lagi, kali ini Heist mencoba memberikan distraction. Ini benar-benar bermain di titik yang tergelap dari kedua belah sisi. Kenapa? Sama-sama bisa terwipe out, sama-sama bisa hilang pemainnya. Dan Super Ken yang sekeras itu pun juga bakal bisa dilenyapkan oleh seorang Swelo. Iya. Jadi sama-sama punya blind spot. Ini blind spot gaming banget, lihat. Mereka sama-sama bingung mencari, oh lu di mana? Nerka-nerka, ini benar-benar tebak-tebak buah manggis. Iya, mau gak mau kayak kedua romernya harus ngebuka map. Dan ini harus terang banget untuk kedua belah tim Wijanarko yang sibuk coba untuk mendapetin posisi dari informasi di area bawahnya. Sementara Super Ken bakal coba untuk ngepok terlebih dahulu, membait kayaknya pemain-pemain dari Rebellion Zone untuk bisa join team fight. Ini posisi Saken. Aduh, masalahnya Heist muncul di arah top lane. Informasi telah diberikan. Wijanarko seorang diri. Bakal coba di all in Fear No Cure. Zoning out terhadap Vincent. Ada Kars juga di garis depan. Mencoba untuk memberikan black lakukan transform. Akhirnya Kars terperangkap. Wijanarko sakaratul maut. Wijanarko still survive. Tapi informasi telah diberikan. Tidak ada dua crowd control. Ini harusnya Lord menjadi milik tim Big Eternal Alpha. Lihat, mereka mau orangnya. Mereka bukan mau Lordnya. Mereka mau perang. Tapi sakit take down. Instant pick off yang dilakukan. Bahkan dua hilang. Heist save the day. Heist berhasil menyelamatkan Rebellion Zion. Dan Lord di tangan Rebellion Zion. What a play from Heist. Dia mengincar langsung ke arah posisi Saken. Yang jadi tujuan utama dari pemain Rebellion Zion. Karena dia tahu dengan adanya poke damage dari Saken dengan middlesnya ini ngebuat sebenarnya Rebellion Zion mereka nggak bisa terlalu yang overcommit ngincer ke arah pemain-pemain Big Eternal Alpha. Wow. Meskipun dari itemnya ini udah dipegang oleh pemain-pemain dari Big Eternal Alpha dan juga Rebellion Zion. Tapi sekarang kayaknya Immortality ini bakal jadi item yang cukup penting untuk Big Eternal Alpha di menit 25. Oke. Dan bahkan Saken tadi dengan satu kali semburan Swelo aja langsung helang begitu saja. KYY belum bisa menentukan momentum yang dia miliki. Malah ini dibalikan kembali keadaannya. Ada Kars garis depan. Ada Fear No Cure. Fedora Strike di cancel begitu saja. All in Kars. Modify Gaming. Escape dan Rebellion menggagalkan perfect debut dari seorang Super Ken.